Mari kita bersama tunduk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk berkat-berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kini berkati kami dengan sabda-Mu, supaya kami terus beroleh berkat dan dapat menjalani kehidupan dalam rasa syukur. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami. Terpuji-pujilah Engkau. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yosua pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9 sampai 12. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu." Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga
setiap kesalahan oleh karena dosaku. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Orang-orang yang saleh berdoalah kepadamu selagi engkau dapat ditemui umatmu. Maka sesungguhnya di waktu datang banjir, terjadi banjir yang besar, itu tak melandanya. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Ku mau tunjukkan padamu jalan yang harus kau tempuh. Ku mau memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jangan tak berakal budi, bagai kuda atau bagal yang harus diarahkan dengan tali dan kekang. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Oh, banyaklah kesakitan diderita orang fasik, namun yang beriman diliputinya dengan setia. Bersukalah dalam Tuhan, bersoraklah orang benar. Hai bersorak-sorailah orang-orang yang jujur. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Bacaan kedua dari surat 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat 16 sampai 21. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu,
Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil pada hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-32. Demikian dituturkan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita
makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang senantiasa memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji-pujilah Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk kembali merenungkan tema meneruskan kasih Bapa yang merangkul. Melalui bacaan Injil kita hari ini, kita semua diingatkan bahwa setiap kita sesungguhnya bisa terhilang dari kasih Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kala itu dikisahkan bahwa Tuhan Yesus sedang makan bersama dengan orang-orang berdosa dalam kehidupan pada waktu itu. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengkritik apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu, dan untuk memberi penjelasan atas apa yang dijalani Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang yang dianggap berdosa itu, maka Tuhan Yesus memaparkan 3 perumpamaan. Yang pertama tentang domba yang hilang, yang kedua tentang dirham yang hilang, dan kali ini dalam bacaan ini tentang anak yang hilang. Kalau dalam perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang, pemilik domba, pemilik dirham aktif mencari yang hilang. Digambarkan di sana kasih Bapa, kasih sang pemilik domba, yang memiliki juga dirham digambarkan
aktif mencari. Tetapi dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, sang bapa menanti di rumah. Tetapi kalau juga kita cermati dengan baik, sesungguhnya dalam perumpamaan anak yang hilang ini, yang hilang bukan hanya si adik atau si bungsu yang pergi menghambur-hamburkan harta milik yang menjadi haknya, warisan yang diminta dari bapaknya ketika masih hidup. Bukan hanya dia yang hilang. Si kakak, si sulung, dikisahkan juga hilang di rumah. Karena rupa-rupanya si kakak tidak menerima kehadiran kembali si adik yang dianggap oleh sang bapa telah mati dan hidup kembali. Si kakak merasa sang bapa tidak pernah membuatkan pesta untuknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita cermati si bungsu ketika dia pergi menghambur-hamburkan harta miliknya untuk berfoya-foya, dan kemudian dikisahkan dia berhadapan pula dengan bencana kelaparan, dan pada akhirnya dia juga kehilangan semua harta miliknya, yang tersisa hanya hidupnya. Maka untuk bertahan hidup, dia memilih bekerja pada seorang majikan, dan ternyata dia diminta untuk menjaga kawanan babi. Untuk bertahan hidup, dia berpikir makan ampas babi, maka itu sudah baik. Makan makanan yang dimakan babi itu sudah baik. Tapi ternyata tidak ada yang memberikan makanan itu untuknya. Oleh karena itu, daripada mati, terlintas dalam pikirannya tentang pertobatan. Dia berpikir, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia berpikir kalau tidak segera melakukan sesuatu yang radikal, mengubah cara hidupnya, kematian tinggal menunggu waktu. Oleh karena itu, kemudian dicatat di ayatnya yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan si bungsu ini penting dalam kehidupan kita yang hingga hari ini jauh dari kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berani bangkit, berani pergi kepada Tuhan kembali. Itu menjadi pilihan yang terbaik. Dan si bungsu sudah merancang apa yang sebaiknya dia katakan. Dicatat di sana. Dia akan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kembali kepada Bapa dalam status yang berbeda, bukan anak, tapi orang upahan, itu sudah cukup menyelamatkan kehidupannya. Itu pikir si bungsu. Maka bangkitlah ia, dicatat demikian, dan pergi kepada bapaknya.
ketika hal itu benar-benar dilakukan, ternyata apa yang dia alami ada yang berbeda dengan apa yang dibayangkan. Ketika masih jauh, sang bapa telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Si bungsu tidak mendapatkan kemarahan dari si bapa, apalagi penolakan, tapi justru belas kasih. Ketika melihat anak bungsunya, si bapak itu kemudian juga membuat reaksi. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini serupa dengan perumpamaan sebelumnya tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Sang bapa juga aktif sebetulnya dikisahkan di sini. Tetapi memang menunggu inisiatif dari si bungsu untuk punya kesadaran kembali kepada bapaknya. Itu sebabnya ketika sang anak, si bungsu itu mulai berkata-kata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Baru sampai di situ kata-kata sang anak. Sang ayah pun kemudian sudah tahu isi hati si anak. Sang ayah segera menimpali dengan berkata-kata kepada hamba-hambanya, kepada para pelayannya. "Lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pertobatan siapapun patut direspon dengan rasa syukur. Itulah yang dikehendaki oleh sang bapa. Tetapi ternyata bagi si sulung, pengalaman itu menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Apalagi dikisahkan di sini, mungkin karena sang bapa terlalu cepat merespon pertobatan si bungsu, belum sempat bercakap dengan si sulung. Apa yang terjadi menjadi kekejutan tersendiri bagi si sulung. Dia tidak terima dengan keadaan yang ada. Dan disinilah dikisahkan si sulung hilang di rumah sang bapa. Hilang dalam ketaatannya kepada sang bapa. Ini juga menjadi peringatan penting atas kita. Ketika kita tidak suka dengan pertobatan adik kita sendiri. Kita tidak terima dengan pertobatan anggota keluarga kita sendiri. Kita tidak terima dengan sukacita sang bapa dan rasa syukur yang terselenggara. Oleh karena itu, sang bapa pun menghampiri sang sulung dan berkata-kata, "Anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali."
kata-kata si Bapa ini memang kemudian tidak dilanjutkan dengan respon si sulung. Tetapi tentu diharapkan kita semua yang membuat respon. Kita diundang untuk ada dalam kisah itu. Diharapkan kata-kata sang Bapa itu membuat kita tersadar dan juga bertobat. Mau menerima apa yang dikatakan sang Bapa. Mau juga menerima si adik yang terhilang dan didapat kembali, yang telah hidup dan telah memperoleh kehidupannya kembali. Si sulung juga diharapkan demikian, tetap di rumah dan tidak terhilang dan menghidupi kasih Bapa. Bagaimanapun si Bapa menyediakan kasih yang tak terbatas, baik untuk si bungsu, tetapi juga untuk si sulung, dan kita diajak untuk meneruskan kasih Bapa yang tak terbatas itu, meneruskannya dalam kehidupan kita sekarang ini dengan menyambut siapa saja yang mau bertobat dengan belas kasih, dengan memberikan status sebagai warga gereja, anak-anak Allah, dan bersyukur bersama dalam menjalani kehidupan. Meneruskan kasih Bapa yang menyambut siapa saja. Atas kita yang masih hidup dalam dosa, mari segera bertobat kembali kepada Bapa. Atas kita yang terus hidup di rumah Bapa, mari kita terus dekat dengan Sang Bapa yang penuh belas kasih dan menyambut siapa saja yang mau kembali kepadanya. Mari kita menyambut siapapun untuk menikmati kasih Allah dalam pertobatan, dalam kasih Bapa yang tak terbatas. Tuhan memberkati kita dengan kasih yang menyambut siapa saja. Amin. Saat teduh atas kita.